Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Gita Putri Azirtia, Dela Kartika Sari, M. Hendi Setiawan, M. Zaki Ifdal Semana, Rizka Novia Fitri, dan Zainal Muarif. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum teknologi oleo pangan berbasis sawit, yaitu pembuatan coklat, dengan dosen pengampu Ibu Apsari Puspita Aini, STMT, dan Eni Nurmalasari, SSIMT. Tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu mempelajari proses fermentasi pada coklat, yang kedua mempelajari proses pembuatan coklat batang, yang ketiga mengetahui metode analisa kualitatif pada coklat batang. Baik, berikut adalah tinjauan pustaka dari pembuatan coklat. Coklat mengandung alkaloid seperti theobromine, phenylethylamina, dan anadaminada. Coklat hitam akhir-akhir ini banyak mendapatkan promosi karena menguntungkan kesehatan bila dikonsumsi dalam jumlah sedang, termasuk kandungan antioksidan yang dapat mengurangi pembentukan radikal bebas dalam tubuh. Biji coklat memiliki kandungan alkaloid yang menyebabkan rasa pahit. Selain itu, biji coklat juga mengandung 9% protein, 14% karbohidrat, dan 31% lemak. Protein yang terkandung di dalam coklat memiliki kandungan fenilanin, tyrosin, dan asam amino dalam jumlah yang besar. Komposisi yang terdapat dalam coklat adalah asam stearat, asam oleat, asam palmitat, dan asam linolenat. Gula merupakan salah satu cara untuk memperbaiki mutu coklat dengan campuran tempering, yaitu proses pemanasan, pendinginan, dan pengadukan dengan kecepatan rendah. Proses tempering dapat meningkatkan titik leleh. Lemak kakao merupakan komponen termahal dari biji kakao. Lemak kakao berwarna putih kekuningan, berbentuk padat, dan menunjukkan retakan nyata pada suhu 20 derajat Celcius. Titik leleh yang sangat tajam adalah pada suhu 35 derajat Celcius dengan peleburan dan pelunakan pada suhu sekitar 35 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Ini merupakan alat dan bahan yang digunakan pada proses pembuatan coklat, di mana yang pertama alat ada serbet, wadah plastik, blender, wadah stainless, oven listrik, timbangan, kompor, termometer, panci stainless, cetakan coklat, sendok stainless, alat koncing. Dan juga untuk bahannya, yang pertama ada 500 gram coklat dari cocoa bean yang sudah di-grinding, yang kedua ada 250 gram cocoa butter, yang ketiga ada 250 gram gula halus, ada susu bubuk, soya lecithin, dan juga monodigliserida. Adapun data yang diperoleh dari hasil percobaan, di mana kita menggunakan larutan standar dengan konsentrasi 2%, 4%, 6%, 8%, dan 10%. Dan persen Brix larutan standar yang didapatkan itu ada 2%, 3,8%, 6%, 7,8%, dan 9,8%. Sehingga Brix coklat yang kita dapatkan itu sebanyak 27,6%, kadar gula coklat itu sebanyak 28,16%, dengan rasa coklat itu pahit dan manis, teksturnya lembut sedikit bergelindil, dan aroma khas coklat. Pada praktikum kali ini, pada saat proses pembuatan coklat, kami menggunakan 500 gram kokoa bubuk. Penambahan kokoa bubuk ini dimasukkan secara bertahap sambil terus diaduk agar tercampur sempurna tanpa gumpalan. Pada saat praktikum menggunakan hair dryer agar kokoa bubuk tidak menyangkut di alat pada saat pencampuran. Pada tahap ini, campuran akan mulai mengental dan menjadi lebih pekat. Penambahan kokoa bubuk ini berfungsi untuk memberikan rasa yang khas dan sebagai pewarna alami pada produk coklat. Setelah penambahan kokoa bubuk, dikarenakan kokoa bubuk itu sukar meleleh, ditambahkan lemak coklat sebanyak 250 gram. Penambahan lemak coklat ini untuk memberikan tekstur yang lembut, creamy, dan meleleh di mulut. Ini menjadikan coklat terasa mewah dan enak saat dikonsumsi. Selain itu juga dapat membantu proses tempering yang menghasilkan coklat dengan permukaan mengkilap, tekstur yang padat, dan stabilitas terhadap suhu ruangan.
Selain itu, lemak coklat juga dapat membantu mencegah pemisahan lemak dalam coklat dan memperpanjang umur simpan dengan memberikan struktur yang lebih stabil. Kemudian bahan yang ditambahkan yaitu gula, 250 gram penambahan gula yang berfungsi untuk memberikan rasa manis yang menyeimbangkan rasa pahit alami dari kokoa bubuk dan lemak coklat. Dapat membantu memberikan tekstur yang halus dan sedikit renyah. Pada coklat, selain itu kandungan gula dapat membantu mengawetkan coklat dengan mengurangi kadar air sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Pada praktikum kali ini, kami menggunakan emulsi soya lecithin sebanyak 2 sendok makan dan monoglycerida sebanyak 2 sendok makan ditambahkan ke dalam campuran. Nah, emulsi ini itu berperan penting untuk mengikat lemak dan air yang memberikan tekstur coklat yang halus serta stabil dan dapat mengurangi viskositas pada kekentalan coklat, yang sehingga lebih mudah untuk dituangkan ke dalam cetakan. Setelah semua bahan tercampur, dilakukan proses tempering. Proses tempering ini merupakan teknik pemanasan, pendinginan dan pemanasan kembali coklat untuk mengatur struktur kristal dalam lemak coklat. Proses ini itu penting untuk menghasilkan coklat dengan tekstur yang halus, mengkilap, stabil, dan tidak mudah meleleh di suhu ruang. Tempering dapat mencegah terjadinya munculnya gula atau lemak di atas permukaan yang membuat permukaan coklat berwarna putih coklat. Blooming. Tempering ini berfungsi untuk membentuk kristal coklat yang bagus. Coklat yang bagus ketika dipatahkan itu suaranya nyaring. Kristal coklat ada beberapa jenjang. Yang paling bagus itu tipe 4-5. Persen break digunakan untuk penentuan konsentrasi gula, yaitu menyatakan konsentrasi berat atau persen berat atau kepadatan gula dalam larutan berdasarkan grafik. Berdasarkan grafik didapatkan nilai persen break semakin tinggi kadar gula yang terkandung, maka semakin tinggi pula nilai persen break karena jumlah gula yang terkandung pada coklat sampel itu tinggi. Pada praktikum yang sudah dilakukan, didapatkan persen break larutan standar pada konsentrasi 2% yaitu 2%, dan pada konsentrasi 4% didapatkan 3,8%, pada konsentrasi 6% didapatkan konsentrasi 6%, pada konsentrasi 8% didapatkan nilai 7,8%, dan pada konsentrasi 10% didapatkan nilai 9,8%. Pada percobaan ini didapatkan nilai persen break coklat yaitu 27,6%, dan didapatkan nilai kadar gula pada coklat yaitu 28,16%. Pada perhitungan konsentrasi dengan persen break juga didapatkan persamaan regresi yaitu Y sama dengan 0,98 X ditambah 5E dikurang 15 dengan nilai R2-nya yaitu 0,9992. Pada percobaan yang sudah dilakukan, rasa coklat itu terasa pahit dan manis, memiliki tekstur yang lebih lembut dan sedikit bergerindil, serta memiliki aroma yang khas coklat. Adapun kesimpulan pada proses pembuatan coklat, yang pertama, proses ini melibatkan mikroorganisme seperti ragi, bakteri asam laktat, dan bakteri asam asetat untuk memecah senyawa dalam biji kakao. Fermentasi suhu dan durasi harus dijaga untuk menghasilkan biji kakao yang berkualitas. Yang kedua, adapun proses pembuatan coklat batang yaitu fermentasi, pencucian, pengeringan, penyangraian, penghalusan, dan pencetakan coklat. Yang ketiga, analisa kualitatif bertujuan untuk menilai mutu coklat berdasarkan parameter organoleptik, pengujian rasa, aroma, dan tekstur. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.